Wes, paling wantek. Besar ngene gitu. Itu Bos. Mobil paling wantek sih bongkar pasang. Apa itu ya enggak sasis apa angkanya? Biar dua-duanya langsung Bang, apa? Gardannya Pak. Kurang iri. Kurang iri. Ya kok saya kabut tok. Kok emosi. Kok emosi. Uang 10 tuh. Iya, 10 Pak, satu kelas. Oh, listrikannya juga Bro. Listrikannya. Kok saya aja diangkat ya? Karena aku ngomong di pas gesek aja di. Kau. Oke, dua mahasiswa ini cari balok, nek enggak sing diganjel depan. Senam dhewe kono. Karo golek balok ya? Senam golek balok. Lah senam sik golek balok depan ganjilane. Tahu ganjil to. 19 tadi mau. Iya. Enggak people. Ini mau. Oke. Kendarin. Oh, udah. Nek bisa jangan dintol. Langsung dikeblok-keblok. Kena goseng teli to. Aja dintol lah. Ramung buku loh. Sarapan dong, Bang. Dulu gitu. Apa sih, Bang? Wis namo sih. Miring kunci Mas. Kurang nopi. Nah, tapi pas Mas. Enten enggak ada hutan ngono. Anaknya aku Belajar Pak. Lucu. Lah sing ngomong wis. Oh iya. Ambil ke Oh iya ini kono. Apa-apaan. Belajar neng pedesaan Pan. Coba kabeh iki. Ojo dicopot sih, kendon sih. Arep season Pan iki. Ringet peniki sampe. Nek Bodongkrak Garden berarti kanan kiri no. Apa nek? Oh. Iki tromole heeh. Lah nek mbok bongkar ngarep lah. Ayo wek. Dongkrak siji kan, kanan kiri kau. Satu dulu aja sini, Mas. Satu sini aja. Nah, ini kumpul dulu aja sini satu biar dicontohkan. Yo yang timur. Sini dulu nanti itu nanti. Pan. Sini aja. Ada siji. Yo wes. Terus diunggah ke. Pompa sih. Heeh, pompa. Iya ganti sini ta, Pak. Aku tele cek. Kilo. Mesti kunci dong. Oh iya, kan ya, Pak. Oh iya. Oh, cukup cari aman. Heeh. Oke. Sobat, Mas. Hah? Ose. Betul. Henry kan ora ding. Wes. Copot. Oke, dicopot. Sobat. Iki tok. Dengaran, Pak. Dengaran. Ya, ini bagian belakang mobil Suzuki APV. Nah, di sini sebagai komponen di rem tromol. Nah, untuk cara melepas ban itu enggak sembarangan. Soalnya nek sembarangan terlalu kebiasaan nanti yang kalah tulang punggung. Lurus, yang angkat tangan, yang bantu kaki. Oke. Kalau roda ini kecil enak, pakai tangan tok cukup.
kayak gini. Biasanya aku di industri Mazda kayak gini. Kayak ginian. Kayak gini naikin terus dorong. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau pakai lift diangkat dulu. Salah satu lubangnya ini di pas pada bautnya baru didorong. Biasanya ada yang dimantulin gitu ya mas, mantul langsung naik ke atas. Nah itu bisa juga, tapi bahaya kalau kena bodi, resiko. Soalnya setiap kendaraan kan nggak murah-murah juga itu. Oke, kalau menurut apa ya ilmu kependidikan ini pakai baut Dorong. tapi kalau ilmu bengkel biasanya ketok. Oke, ngerti kan? Ini udah bebas. Pastikan sebelum melepas tromol, rem cakram, rem parkir dilepas dulu. Terus ini ada beberapa komponen. Tromol, terus dudukan, sepatu rem kanan kiri, silinder roda, terus ada penyetelan, pengunci, terus pegas atas, pegas bawah, cukup kayak gitu. Terus di silinder roda ada karet, terus dalamnya ada seal, ada pistonnya juga. Terus di sepatu rem ada kampas rem, terus dudukannya, terus cukup kayak gitu. Biasanya kalau di industri saat servis dibersihkan, diratakan, diukur, yang sini dibersihkan, terus dikira-kira terjadi kerusakan nggak, biasanya ini goresan atau apa gitu. Terus kalau setelah udah dibersihkan, dicek, terus pas waktu pemasangan yang bersinggungan dengan sepatu rem ini nanti dikasih grease yang dudukannya ini, tas bawah kayak gitu. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan? Penyetelan itu tuh khusus buat handbrake aja mas ya? Penyetelan ini. Nah, kalau untuk penyetelan ini nggak hanya handbrake ya, semua nih. Dari pedal sama handbrake. Soalnya penyetelan ini digunakan untuk mengetahui jaraknya ini sama si tram, jarak bebas. Gitu. Nah, kalau terlalu kejauhan nanti di setel biar dekat ya gitu. Terus setiap orang itu penyetelannya beda-beda. Tapi kalau di ilmu pendidikan itu udah ada jaraknya. Kayak gitu. Iya sih. Nanti bisa diukur. Terus, tapi kalau di bengkel-bengkel biasa itu yang penting kayak ada bersinggungan dikit gitu loh. Truk gitu. Tapi masih bisa dimuter gitu kan? Masih bisa. Cuman gesek tapi nggak terlalu yang berlebihan. Kayak gitu cukup. Mas, kalau habis penyetelan itu yang di cek itu dari rem parkir atau dari pedal atau dua-duanya? Biasanya dua-duanya. Soalnya ini kalau cuma ngecek pedal, nanti pada waktu parkir nggak taunya ngerti-ngerti los. Terus bisa mengakibatkan ini tergelincirnya, maksudnya mundur kendaraan bisa maju kayak gitu. Apalagi kalau pas ditanjakan, beresiko. Berarti nggak berpatokan sama kerekannya, Mas? Enggak, dua-dua nih. Rem tangan sama pedal kayak gitu. Dicek semuanya juga. Tapi jarang banget Mas. Soalnya nek ngomongin kan nek ngomong ning apa bengkel apa jenenge kan resmi loh. Nah, itu kan kayak mau ngono kuwi ben ada. Heeh. Cek berhenti ben loro pertama loro telu lah kok dicoba semuter wis omos kirane wis gesek karo kaene wis. Iya. Ngono kuwi tak soalnya nek mau kuwi cek tono barang terus wae. Pasien sini enggak enak. Soalnya ya mau bayar-bayar ngono kuwi soalnya sing servis-servisnya express. Oke, soalnya garap tuh 8. Satu hari. Ya. Tapi kalau yang dibilang sama temanmu itu real di dunia industri, tapi kalau real di dunia pendidikan enggak kayak gitu. Soalnya ini dari komponen depan sama bagian depan sama belakang itu harus sinkron kayak gitu. Harusnya kayak gitu, tapi ya selama ini ya kayak gitu yang terjadi di dunia pekerjaan.
Yang penting ini ngejar target, kendaraan aman, udah dilepas. Kalau yang penyetelan itu nggak harus pas, nggak dari tingkat ketelitian. Kalau sesenti ya harus sesenti, enggak. Pasti ada kelebihannya berapa kayak gitu. Toleransi. Iya, toleransi. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup. Nah, biasanya di akhir-akhir ini ya, kan ini marak dalam artian banyak pabrikan yang mengeluarkan itu udah nggak yang tromol, biasanya cakram. Kalau di resmi, maksudnya mobil-mobil kecil kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi sekarang udah ke mobil SUV sih, banyak yang menggunakan. Ya hampir lah. Oke, cukup. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Aman? Udah. Terus pas waktu pembongkaran kita harus melihat dulu letak komponen, terus ukurannya. Kalau ngelepas hati-hati, jangan langsung dua-dua nih. Satu sisi dulu, kanan, kiri. Biasanya ini yang nggak bersinggungan langsung sama si rem tangan. Ini rem tangannya kan di ini belakang, berarti yang depan biasanya gitu. Oke, alatnya. Nah, ini kan sering dipakai ya. Nah, kalau biasanya di industri itu agak sulit. Gini udah lepas. Gimana, Pak? Karena ini, Pak, jarang melakukan pembongkaran. Kalau kita kan sering praktek gitu. Tiap semesternya tuh berkali-kali kayak gitu. Terus unitnya kan nggak berganti-ganti ya, hanya ini aja. Ini pegas. Samping depan buat si penyetelan. Iya, Pak. Kaitan pengunci kayak gini. Terus. Berarti itu karena satu nyantai sudah, Mas. Yang mana? Ini jalur si handrim. Ya kayak gini. Gunanya untuk mengembalikan juga sih. Ada aja komponen-komponen jelasnya Mas satu Mas itu yang dapat. Oke, selesai ya. Nah. Nah, yang pertama tromol. Tempat bersinggungannya si kampas rem di sini. Oke, biasanya terjadi ini kausan, tapi ya jarang. Kalau enggak jadi selama kalau ada rem itu ya menggerakkan apa? Menggerakkan kampas. Kampas. Kampasnya menekan Seperti ini. dengan apa? Tromol. Kalau tromol itu
apa perlu pergantian Kalau tromol, dalam prakteknya gitu? kalau dalam praktek Ada pergantian nggak tromol? pernah, tapi ini Mbak terjadi keausan. Terus kalau yang si rem cakram itu biasanya disc brake-nya Iya. itu dibubut, kalau enggak nanti diganti baru. Kalau ini gimana ini kalau ini yang tromol? Kalau yang tromol di kenyataannya itu ini Pak, Tapi jarang tuh. jarang. Kalau rusak ya diganti kayak gitu. Ya mungkin kasusnya kalau tabrakan gitu ya. Iya. Kalau kasus apa namanya biasa-biasa yo nggak jarang tuh. Iya, jarang-jarang. Oke, dudukan kampas rem, terus ini kampas rem. Kampas rem itu banyak ya bahannya yang dipakai gitu. Terus biasanya organik kayak apa? Keramik apa-apa kayak gitu. Biasanya asbes atau apa. Kalau ganti kampas yang ganti apanya? Nah, kalau di mobil seperti ini dan tipenya seperti ini itu semua nih, Pak. Suruhan kan bukan dengan kampasnya tuh. Iya, tapi ada beberapa kendaraan itu hanya kampasnya aja, nanti dipaku keling, dipukul kayak gitu. Apa itu sebenarnya? Kayak paku keling itu. Paku keling ya, berarti manual gitu ya? Iya, kayak aluminium gitu bahannya, Pak. Dipukul nanti udah melebar sendiri. Gitu. Jadi Mas? Iya, ada beberapa kayak gitu. Aku sempat pas dulu di bengkel biasa mobilnya Panther. Dia kapasnya tok terus dipasang di dudukannya. Iya. Kalau yang itu juga ada loh, yang dulu pernah riset itu loh, kampasnya itu loh, pakai bahan-bahan organik gitu loh. Banyak apa yang umum apa sih, Mas? Biasanya sih ini Pak, kayak serat gitu, asbes atau apa gitu. Dulu kan pernah ada penelitian siapa ya Pak? Budi apa ya? Ya itu Pak, apa buat kapas sendiri dengan material-material tertentu gitu. Oke lanjut. Lanjut. Ini yang buat si handrem dudukannya kayak gini, tuasnya. Terus ini sama juga kampas rem dudukan. Terus ini yang pengunci. Nah biasakan kalau melepas itu yang kiri-kiri, yang kanan-kanan. Misal kalian lupa, nggak inget, tapi udah tersusun kayak gini nanti lebih enak. Kiri-kiri, kanan-kanan. Terus ini pegasnya yang bawah. Ada bedanya kiri kanan? Sebenarnya enggak sih Pak, tapi cuman untuk melatih kita. Soalnya di setiap kendaraan itu kayak ada komponen beberapa gitu yang beda. Nanti takutnya kalau nggak dipisah kiri-kiri, kanan-kanan, atas sama bawah itu nggak sinkron. Iya, lebih ke arah safety sih Pak. Terus ini yang atas, pegas atas bawah. Terus ini pegas pengunci buat penyetelan. Nah ini yang buat penyetelan rem tadi. Bisa kanan kiri. Nah ini sebenarnya, nah kayak gini bisa dilepas. Terus kadang ada beberapa kendaraan itu jarang digunakan, itu kayak karatan gitu. Nah nanti bisa dikasih grease kayak gitu. Oke. Terus ini tadi yang saya sebutkan yang pertama, ada pengunci samping kanan kiri. Terus silinder, roda. Ini ada piston, terus ini ada karetnya, terus di dalam nanti ada seal, minyak rem, kayak gitu. Selesai sih. Jadi mekanismenya gimana Mas? Ketika kita ngerem kaki ya. Oke, terus kemudian fluidanya masuk ke silinder. Iya. Terus kan yang kemarin pas waktu orientasi kan saya sempat menyebutkan ada input, ada penghubung sama output. Nah, outputnya itu ini. Inputnya rem. Inputnya pedal dan tuas rem. Penghubungnya? Terus penghubungnya ini, selang, terus kayak reservoir, master rem kayak gitu. Terus cairannya ya? Iya, terus untuk cara kerjanya saat pedal rem diinjak, maka cairan yang berada di reservoir tampungan atas itu akan turun ditekan sama piston tadi kan, piston di masternya turun terus melalui selang, terus fluidanya masuk di sini. Nah ini biasanya ada 2 piston samping kanan kiri. Nah apabila volumenya berubah kan, tambah banyak kan, nah itu bergerak ke samping kanan kiri. Udah kayak gitu. Menekan pistonnya ya? Iya. Menekan pistonnya ke kanan kiri, kemudian
Terus Menggerakkan apa? menggerakkan si sepatu rem. Terus terjadi pergesekan antara kampas rem dengan tromol. Oke. Terus pas waktu handrem kurang lebih sama, tapi ini yang pakai kawat kawat baja. Ditarik kayak bunyi krek-krek kayak gitu kan. Terus nanti ini narik, ini ngungkit terus ngunci. Jadi mekanismenya beda ya. Beda. Kalau satu menggunakan penghubung fluida, Yang satunya pakai kabel. Terus ini sempat kemarin itu kan disinggung mengenai electrical. parking elektrik itu ya. Nah, parking elektrik sama yang auto hold. Nah, tak singgung juga ya. Nanti mungkin lebih jelasnya kita lanjut ke video gitu ya. Nah, untuk rem parkir itu kurang lebih kerjanya sama, cuman dia lebih safety lah. Soalnya ada sensor, terus cara kerjanya kita juga mudah, cuman narik tombol kayak gitu. Kalau itu kan pakai tuas, masih ada tenaganya kayak gitu. Terus nanti ada motornya, terus ngunci gitu. Kalau yang auto hold itu ini untuk meringankan kita, maksudnya dalam hal safety ya. Misal pas waktu tanjakan, kita kan biasanya kalau manual kan direm, kopling kayak gitu kan, pindah kan. Kalau yang matic kan rem, gas, aman. Nah, kalau yang auto hold itu juga prinsipnya sama, biar nggak kendaraan itu mundur ataupun maju kayak gitu. Nah, itu ada perlu injak rem. Iya. Itu ada beberapa syarat untuk mengaktifkan si tombol auto hold itu. Nah, syarat-syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama itu kayak pintu terkunci, pakai seat belt, terus sama dudukan ataupun posisi si transmisi. Biasanya kalau bekerja itu di P ataupun D, 1, 2, 3 kayak gitu. Di sini auto hold atau brake hold ada yang berapa? Nih, Anda naik nih, tanjakan kan? Naik kan? Kalau yang matic ya, kalau yang matic kan naik kan. Biasanya kalau yang enggak auto hold, kan kita rem ketika mobil berhenti, itu kita rem kan? Iya. Biar nggak butuh turun. Nah, tapi kalau brake hold atau auto hold tuh direm, remnya lepas, udah kita berhenti dia. Jadi kayak kunci gitu kan? Kunci, Iya. ya. Ketika kamu injek gas, dia naik lagi. Kamu rem lagi berhenti, dia ngunci lagi. Itu saya pernah ngerasain kalau di Matic Nissan Mas, itu makanya di transmisi 2. Tapi kalau di Matic Mitsubishi yang saya punya itu di 2 tuh nggak gitu. Itu di mana Mas posisinya? Karena Matic-nya Mitsubishi kan cuma ada P, N, R, D gitu doang kan. Kalau Matic yang lain kan ada 2, 1, L biasanya. Kalau Matic yang lain tuh saya naruh di transmisi 2 biasanya. 2 itu pakai auto hold bisa aktif. Cuma kalau di D itu nggak bisa tuh namanya. Apa ada settingan khususnya? Oke, tak jelaskan ya. Beda, ya. Nah, kalau mobilnya? Hah? Mobilnya apa? Matic Pajero, Pak. Oh, Pajero. Tahun 18. Jadi kalau dia D nggak mau, nggak bekerja auto hold-nya. Enggak, Pak. Karena cuma Matic-nya cuma ada D, P, R, N, D itu doang udah, Pak. Nanti ketika dia pakai apa? Auto hold. Bukan. Yang kalau D1, D2 tuh sampai D6. Ini kayak sistem manualnya gitu kan. Manual itu auto shift apa itu namanya lupa saya. Nah, kalau kebetulan yang sempat saya baca-baca di beberapa jurnal ataupun artikel yang lain mengenai auto hold itu ini, dia bekerja pada saat transmisi di P ataupun D kayak gitu. Mungkin kalau nggak bekerja berarti ada beberapa hal yang belum tercapai dalam persyaratan si auto hold, ataupun ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan kayak gitu, ataupun sistemnya gitu kayak trouble error gitu. Enggak, aku bingung. Mau cari apa? Auto hold-nya bekerja kalau apa? Nggak bisa, Pak. Di D kalau manjakan saya tetap nahan rem, Pak. Tetap nahan rem. Dia kalau nggak ini ya ngelos mundur. Mungkin kamu belum tekan tombolnya pakai brake hold apa enggak? Nggak ada, Pak. Kalau yang 4x4 ada. Oh, berarti nggak ada tombol auto hold? Nggak ada. Oh, kalau nggak ada ya nggak bisa. Berarti kalau nggak ada ya berarti nggak ada auto hold. Itu harus ada auto hold. Auto hold itu Emang nggak semua mobil di atas itu? Enggak. Jadi prinsipnya gini loh, Mas. Kalau ada tombol auto hold-nya itu ditekan, itu kalau auto hold pakai enggak kita pilihan kok. Pengen pilihan, karena kan orang kebiasa nggak pakai auto hold kan. Ya udah di nonaktifkan. Kalau pakai auto hold ya diaktifkan itu loh. Kalau istilahnya aksesoris. Enggak,
jadi bukan tua tahun 2018 pasti ada wong apa target saya tahun 2022 juga ada auto hold. Nah kalau ini ada HR, ini ada. Jadi mobil baru itu belum tentu ada brake hold-nya. Oh iya. Tapi ini apa ya? Itu tergantung pabrikan lah ya. Terus sempat baca-baca juga itu ada beberapa yang mengatakan kalau transmisi matic itu lebih aman daripada yang manual selama transmisinya itu menjalankan mobil ke depan. Itu kalau ditanjakan ya, kalau mati itu mobilnya nggak bisa mundur. Ya mungkin mundur beberapa meter terus ngunci kayak bisa gitu. mati juga Mas kalau itu. Enggak, maksudnya seumpama gitu loh. Iya. Kan kalau manual biasanya remnya keras kayak gitu kan. Tapi kalau matic itu kayak ngunci sendiri gitu. Selama transmisinya ke depan gitu. Beberapa sih. Yuk lanjut. Nah, Kayak mengenai materi tromol di samping kanan belakang ini alhamdulillah udah selesai. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? nah itu bongkarnya. Jadi Anda jadi spesialis bongkar aja ya. Oke ya, sebenarnya enggak bongkarnya. Komponen-komponen juga sudah jelas semua toh. Ada tromol, ada kampas, ada dudukan, ada pengunci, ada pegas. Nah, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, berhubung ini udah dibongkar, nanti satunya dibongkar juga. Terus yang di sebelah sini nanti Anu Mas dipraktekan masanya toh? Perlu enggak? Perlu. Ya Mas, pakai masakan Mas. Nah, itu latihan gitu. Besok anu loh, ujian loh. Belum, Pak. belum. Uji kompetisi toh, iya Mas. Iya, Kemana toh? pertemuan keempat. Ini pertemuan kedua. Pertemuan tiga apa? Kalau pertemuan ketiga itu sendiri-sendiri melatih waktu gitu, Pak. Oh, ada latihannya ya Mas? Iya. Oh, Kalau- ini juga sama toh? Iya, kalau pas di pertemuan kali saya ini, kira langsung uji kompetisi enggak ya? ya kalau selama Loh, mereka siap nggak Pak, masalah. Sampai jam 10.50 Heeh. kamu bisa praktek terus toh? Enggak? Minggu depan hukum. Sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal tepat. Oh, iya. Nah, teman-teman yang lain. Oh, teman-teman yang lain telat toh. Oh ya telat. Rugi lah melu cepet loh, latihannya terbatas berarti. Latihan dhewe ning omah ya. Iya, Pak, malah kan. Tanggamu ya. Ini sih. Dilihat tuh yang masalahnya tuh lebih rumit. Itu agak susah ya Mas. Ya, iya, Pak. Kan baca tuh. Iya. Itu kita memasang apa? Memasang Sepatu rem. memasang sepatu rem untuk dudukan apa itu? Handbrake. Handbrake. Itu ditarik itu tanggal. Oh, Teori ini iso, Wan. Prakteknya guys. Teori ini iso ya. Yo ndang ngono. Nek teori iso. Ucul. Ditaruh kunci, tarik. Mau terus kan jam 11. Aja no. Enak gue nih. Kompetensi ini enggak usah lepas. Apa kok wae ini? Gak bahaya ta. Dulu rate golan dulu. Rate terlalu ya. Tak rumit apa? Dan itu sanjangnya anu Pak, petilang niku Pak. Oh ngono, Apa? itu kan hilang ya. Terus hilang. Lah niku segarjo lho, kon anu WA teng grup. Oh udah ya. Iya Pak. Kita kan medal niku Pak. Apa Mas? Apa ya? Telepon. Oh iya benar. Iya Pak, WA di situ udah ada. Oh iya, oh kurang ngerti. Yo sorry. Jajan sih, jajan. Apa yang dijelasin masalah biar
Oh, sambil dijelaskan. Biar tahu loh. Pemasangan pengunci. Nah, pemasangan pengunci itu Berarti Kan- sepatunya itu yang dipasang ini dulu toh, Mas? Kiri sih. terserah sih, tapi kalau aku enaknya urut sesuai prosedur ya sih. Dari belakang dulu masang handrem. Biasanya kalau ini kan apa ya, tertutup gitu loh. Takutnya nek lupa nanti bahaya. Cuman bisa isi pedal, tapi pas keluar di handrem kan bunyi itu, tapi kan nggak ngerasain bisa apa enggak ya. Takutnya gitu sih. Nah aku Siap. pokoknya soalnya Muncul. heeh. Handrem berarti masuknya sepatu Tahan. belakang. Sepatu belakang. Fans. Oke. Yang pengen itu ya, Mas. Opernya udah. Yang pertama masang handrem, kemudian Masang handrem, terus masang pengunci, bagian kiri ya. terus setelah itu lagi masang per. Itu lihat duduan bekasnya tuh, duduan bekas di sepatu dilihat tuh. Karena itu kan banyak lubang, nanti Anda sasar lubangnya. Los mawon, Pak. Mobilnya ya betul tinggi. Dari sopo? Iya, iya. Inventaris sih kawan. Kayak ini kayak ada yang pendek, ada yang panjang ya. Nah, yang punya itu. Nah, ini yang pendek nanti ke tuasnya handrem, kalau yang panjang nanti ke sepatu. Nah, kayak gini. Nah, lebih. Oke. Cukup. Narik per sayangnya ya, Mas. Ya, enggak sih, soalnya ini udah lama juga. Terus Motornya masih iki. Enggak bisa udah kendor. Ini anyar di rekoso ya. Urung. Pan. Gini. Terus kunci sepatu sih. 10 menit raya ndak, Mas. Enggak. Lah niki pun jolok. Nah kan itu iki di paman pengenalan. Lama enggak kan dong. Loh, aku mau piye ngomongnya? Pengenalan sih. Ini Tapi kalau kan. Anda sudah nyoba-nyoba sekali, 2 kali bisa. Tenang bisa. Dulu ada yang Enak toh Bang itu wi. Mobil mah kan rene. Bos muda kok. Lah ya, Bos jadi. Gendang ngono. Dhuwur kok, Mas. Iya, Mas. Sing Kasane, Mas. oh ya di sini dhuwur. Oh, Mas. Hah? Sok Mas. Dapat kasane. Ora, masuk apa tuh? Ora masuk materi. Kan iki Ora masuk. ora ana. Apa rene? Itu banyak muncul ora ana. Oh, ini apa lagi kok ada. Ora ana open sing cilik apa? Terus kok lagi? Ini enggak open sih. Sing cilik. Sing cilik ora. Ora. Rene. Ora ana. Basic gitu ya, Mas. kalau masang persik gampang. Masih lagi kene gitu ya. Harusnya iki Pakai pakai iki sih. obeng Mas. Iki nek misal tak taruh sing kene sih kan, iki kan bentuknya kayak gini. Kayak Gak iso. kunci. Heeh, gak iso. Angel. Malah luwih penak kok gini. Sing ahli nganggo open sih, gen luwih penak. Ah, apa yang kecil tuh? Serepet. Oke, Ra. Kamu cukup ya, Bang?
Cukup. Tambah, Pak. Aja khawatir wis nyoba 1-2 kali pasti ya iso. Penting angetan ya, Pak. Nah, iya. Nah, ya memang yang paling sulit itu. Ini rumah sang ya. Susu.